Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Anugrah, NIM 1950424902. Kelas C, Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sejarah singkat maupun karya-karya dari tokoh pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Nama Ki Hajar Dewantara pastinya sudah tidak begitu asing lagi di telinga kita, karena sejak sekolah dasar pastinya ia sudah diperkenalkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Bahkan ulasan seputar biografi Ki Hajar Dewantara ini sendiri juga ada di mana-mana, mulai dimuat dalam buku-buku artikel dan juga internet. Banyak yang membahas mengenai biografi Ki Hajar Dewantara tersebut. Ki Hajar Dewantara termasuk salah satu pahlawan nasional yang memiliki kontribusi sangat penting di dalam dunia pendidikan masyarakat pribumi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan wajah beliau sendiri juga pernah ditempatkan dalam uang kertas pecahan Rp20.000 keluaran tahun 1998. Pastinya banyak yang sudah tidak asing dengan wajahnya. Namun untuk alasan seputar biografi Ki Hajar Dewantara, mungkin belum banyak yang tahu mengenai tokoh yang satu ini. Ia dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Adapun beberapa poin yang akan kita paparkan mengenai tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, profil maupun biografi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kata-kata mutiara Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kontribusi pada pendidikan karir. Yang keempat, konsep beserta lain-lainnya. Untuk yang pertama yaitu biografi Ki Hajar Dewantara, yang harus kita ketahui semua yaitu nama lengkap Raden Mas Suwardi Sordjaningrat. Nama panggilan Ki Hajar Dewantara. Tempat tanggal lahir Kecamatan Pakualam, Yogyakarta, 2 Mei 1889. Sekolah Guru di Jawa Sutopia. Pendidikan Sekut Touch of Trading Fan in Artsen Aurores Leges School. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1559. Anak dari pasangan Pangeran Sordjaningrat dan juga Raden Ayu Sandiah. Saudara Surjo Pranto dan istri beliau yaitu Nyi Sutartina. Anak yang pertama yaitu Ratih Tarbiyah, yang kedua Sailendra Wijaya, yang ketiga Bambang Sukowati Dewantara, yang keempat Subroto Arya, dan yang kelima Mataram, dan yang keenam Sudiro Ali Murtolo. Yaitu selanjutnya kita akan membahas mengenai kata-kata mutiara. Adapun beberapa kata-kata mutiara beliau yaitu yang pertama, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia berada dan itulah maksud dari tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Yang kedua yaitu taman siswa, menurunkan mutu pengajaran dan membawa kita kembali 10 tahun ke belakang. Memang kita harus kembali beberapa puluh tahun. Kita amat mengingini untuk menemui titik tolak agar kita dapat berorientasi kembali kita telah salah jalan. Kontribusi pada pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdorong oleh cita-cita itu, Ki Hajar Dewantara yang telah mengenal dunia pengajaran dan pendidikan selama 1 tahun di sekolah Adi Dharma, memutuskan untuk mendirikan sebuah perguruan yang cocok untuk mendidik generasi Indonesia. Maka pada tanggal 3 Juli 1922 didirikan sebuah perguruan di Yogyakarta yang dikenal sebagai Perguruan Taman Siswa. Kemudian perguruan tersebut berhasil berkembang pesat di beberapa tempat seperti Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, serta Ambon. Perguruan Taman Siswa ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Semakin banyak orang yang tamat dari perguruan taman siswa, semakin banyak generasi Indonesia yang berani mengembangkan dan melawan kebijakan politik pemerintahan kolonial. Eksistensi perguruan taman siswa berdampak pada pemerintahan kolonial serta menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu mereka mulai mencari berbagai cara untuk menutup perguruan tersebut. Adapun karya-karya dari Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal yaitu beliau membuat sebuah buku yang berjudul Als ik een Nederlands was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, yang isinya
Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si penduduk pedalaman memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghinakan mereka, dan sekarang kita membongkar pula koceknya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku, terutama ialah kenyataan bahwa bangsa penduduk pedalam diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang beliau sendiri tidak ada kepentingan sedikit pun. Berbicara mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, ini sendiri meskipun pernah mengenyam pendidikan di sekolah dokter, namun karena tidak sempat tamat dikarenakan oleh kondisi kesehatan, maka kemudian beliau memutuskan untuk bekerja di surat kabar. Di antaranya adalah Sudiotomo, kemudian juga Medan Japa The Express, Hotel San Hindia, Kaum Muda, Jaya Timur, dan juga surat kabar Pusara. Pada masa-masa menjadi seorang wartawan, ia termasuk penulis yang sangat handal, karena memang semua tulisannya begitu komunikatif dan juga tergolong tajam dan penuh dengan semangat. Beliau pun pernah membuat sebuah tulisan yang menyulut kemarahan dari pemerintahan kolonial, yang kemudian membuatnya ditangkap sampai dengan diasingkan ke Pulau Bangka. Konsep pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara yaitu konsep Trino ini. Relevan untuk praktik pendidikan sekolah atau guru, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton di sini yaitu adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Niteni adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang tangkap panca indera, dan niroke yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Adapun prinsip dasar proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama ing ngarsa sung tulada, yang artinya di depan seseorang harus bisa memberi teladan atau contoh. Yang kedua yaitu ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang bisa menciptakan prakarsa dan ide. Dan yang ketiga yaitu tut uri handayani, yang artinya dari belakang seorang pendidikan harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Biografi Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa beliau juga memikirkan bahwa pendidikan tidak cukup hanya untuk membuat anak menjadi pintar dan juga unggul dalam aspek kognitif, melainkan juga harus mengembangkan seluruh potensi yang ada, seperti diantaranya adalah daya cipta kognitif, daya rasa efektif, dan juga daya rasa kuatif, sehingga harus membuat anak menjadi sosok yang mandiri dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Demikianlah ulasan singkat seputar biografi Ki Hajar Dewantara, sosok yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau dalam pengucapan, kiranya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.